Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sata Dipa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang ETS kecerdasan bisnis, yaitu menggunakan metode statistical analysis and data mining. Dan data yang akan digunakan pada kesempatan kali ini adalah data games.cfv yang mana didapatkan dari link berikut. Di sini ada common mistake dan general. Nih. Jadi yang pertama kita dapatkan adalah sebelum itu kita import terlebih dahulu pandas, spd, pip install setable, matplotlib, numpy, seaborn, kemudian functool, reduce juga, scpy, stat, kemudian dan seluruh library yang digunakan untuk proses analytical dan data mining pada dataset games.cf ini. Kemudian kita read, kemudian data info, data describe, kita run. Di sini ada 11 kolom, nama, platform, year of release, genre, North America sales, Europe sales, Japan sales, other sales, critic score, user score, and rating. Yang mana di sini juga tidak semuanya lengkap dan perlu pada saat prosesnya nanti dilengkapkan dan dianalisis supaya menunjukkan hasil nantinya pada saat prediksi ataupun data kedepannya bagi perusahaan games yang ada di sini, entah itu dari platform WII, NES, GB dan lain sebagainya, X360, itu bisa meningkatkan penjualan dari bisnis tersebut. Dari nama-nama yang ada di sini dan genrenya tersebut dan penjualan dari tiap-tiap benua. Yang pertama, setelah kita deskripsikan di sini dapat non-null objeknya. Ada yang ini 16.000, platformnya ada 16.000 juga, year of release-nya 16.446. Nah, sampai suatu saat di sini ada critic sale, critic score sama rating sama user score. Itu tidak sepenuhnya hingga 16.000, padahal yang sebelum-sebelumnya adalah 16.000. Nah, ini mengapa? Perlu diketahui lebih lanjut juga, seperti itu. Kemudian setelah dicari dari tiap-tiap kuartalnya, count, mean, STD, standard deviation, minimal 25%, 50%, 75% dan minimalnya adalah segini. Dari data ini dapat kita lihat bahwasannya ada beberapa rekomendasi plot. Yang pertama ini ada tahun rilis. Tahun rilis yang direkomendasikan pertama ini adalah seperti ini. Dari 1990 hingga tahun 2015 yang paling sering muncul atau game yang paling sering muncul adalah pada tahun 2010. 2010 ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat yang lain. Di kolom kedua ini adalah North America Sale, adalah yang paling tinggi di sebelah sini frekuensinya. Untuk Europe Sale segini. Ini juga orang rekomendasi seperti di Jepang sale-nya seperti ini juga 11-12 sama Eropa sama Amerika. Terus di sini years of release versus NA sale. Nah, penjualan versus tahun rilisnya. Kemudian ada penjualan versus Europe sales. Mohon maaf, penjualan di Amerika versus penjualan di Europe, dan kemudian ada penjualan di Amerika, Eropa dan Jepang, kemudian ada penjualan di Jepang versus dengan penjualan di lainnya atau di benua lainnya.
Kemudian ada lagi tahun rilisnya, dan tiap-tiap Amerika, Eropa, dan Jepang penjualannya bagaimana caranya. Di sini ada rekomendasi plotnya. Ini, ini penjualannya di North Amerika sampai 1600 sekian, itu pun di Europe. Kemudian contohnya yang ini ya, NA sales versus Japan sales. Kita lihat di sini, dapat kita lihat bahwasannya pada tahun 2006 atau 2007 penjualan di North Amerika itu sangat tinggi sekali. Begitupun di tahun 1985-an. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya ada baru interaktif sheet yang baru. Kebetulan saya juga sudah mengimportnya di sini. Nah, di sini ini adalah dari sekian banyak data, 16 data dapat ditemukan juga seperti ini dari tahun-tahun yang disebutkan. Ini kalau di Excel sebelumnya itu tidak tidak berupa tabel kosong seperti ini, teman-teman. Yang nol, yang yang kosong atau yang non itu tidak kosong seperti ini ya, tapi ada tulisannya. Jadi itu membuat sedikit bingung. Makanya untuk processing pada kali ini juga sedikit eh, rumit. Cuman itu tidak apa-apa, kita coba saja. Kemudian di sini ada lagi penjualan di Jepang versus penjualan di lain-lainnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, penjualan di yang lain tuh segini, yang meningkat ada yang nilainya sangat tinggi. Tapi kebanyakan di sini itu adalah, kalau di penjualan lainnya ya, adalah antar 0 sampai 2. 0 sampai 2 ini maksudnya apa? Skornya. Skor daripada penjualannya sendiri. Yang mana dimaksimalkan itu adalah angka 10. Kalau angka 10 nilainya itu banyak, berarti itu banyak. Tapi di sini dapat kita lihat bahwasannya penjualan banyak itu masih tetap berada di Jepang. Nah, ini penjualan Europe yang tadi, ini penjualan Amerika. Nah, setelah itu kita datanya diduplikasikan, kemudian ditambahkan seperti ini sum. Kemudian kita buat supaya kolom datanya ini dapat diketahui untuk daripada years of release, itu bagaimana, kemudian platformnya bagaimana, kemudian user score-nya itu bagaimana. Kita lihat infonya seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat rating, kolom daripada rating sendiri. Ini apakah bermasalah seperti itu? Karena kan di sini rating itu juga E, M, C, E plus 10. Nah, kita lihat macam-macamnya ini ada E, NaN, M, T, E plus 10, K sampai A, AU, kemudian EC, RP. Itu. Nah, kemudian di sini juga ada total sales. Kita identifikasi apa sih ini total salesnya, kemudian data di North America, kemudian di Europe, kemudian di Japan, and other sales. Kita lihat di sini yang mana penjualan yang sangat tinggi pertama ada di
Wii Sport, platformnya Wii II, rilis tahun 2006, genre sport, penjualan di North America 41, lumayan tinggi. Kemudian yang kedua di Europe ada 28, yang ketiga ada Japan. Ini secara keseluruhan ya. Total salesnya berapa? Nah, ternyata total salesnya 82 seperti ini. Ini yang diperhitungkan adalah penjualannya. Apakah penjualannya yang paling banyak itu adalah Wii Sport, yang kedua adalah Super Mario Bros. Dari tahun 1985 dengan nilai total 40,24, kemudian disusul Mario Kart, kemudian Wii Sport, kemudian Pokemon Red Go and Pokemon Blue senilai 31,38 di sini. Di antara 16.000 data tersebut, yang paling tinggi adalah 5 ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita hitung DF count dari years of release-nya, kemudian name, kita kelompokkan by group by, kemudian kita hitung short value count, by name, reset index, hingga dibuat plot yang mana kita akan membuat ini game release per year-nya. Game release per year-nya setiap tahun itu mana sih yang paling tinggi untuk menghasilkan sebuah game? Yaitu ternyata di sini adalah tahun 2009 dan 2008 dengan game sekitar 1.400 games produksi. Kemudian ada lagi yang namanya DF Sales. DF Sales ini kita hitung kembali platformnya, kemudian total salesnya sama Z-score seperti apa. Nah ini kita lihat dulu dari analisis data ini, untuk menemukan nilai tertinggi, yaitu dengan lihat rekomendasi plotnya. Kalau platformnya itu yang paling rendah itu adalah PCFX dengan total penjualannya adalah 0,03. Kemudian dengan penjualan yang sangat tertinggi itu dipegang oleh platform PS2. PS2 ini banyak sekali penjualan meningkat hingga skornya adalah 1.755,77. Dan ini statusnya daripada pengembalian yang atau Z-score. Revenue, keuntungan yang sangat-sangat significantly adalah green. Nah, kemudian, nah ini ya, sales revenue ya, pengembalian dana perusahaannya. Dapat lihat di sini bahwa PSP, kemudian PS4, GBA, PS, DS, WII, PS3, X360, PS2 itu sangat meningkat hingga chart bar-nya hijau ini tinggi seperti ini. Kemudian untuk yang lain-lainnya mulai dari PC sampai dengan PCFX itu menurun atau rugi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat lifetime dengan membuat pivot table yang mana kita kelompokkan dari tahun 2000, mohon maaf, 1980 hingga tahun terakhir yaitu 2016. Lalu kita kelompokkan di sini, dapat kita lihat bersama bahwasanya di sini banyak sekali platform. Kemudian total penjualannya juga ini di antara sekian banyak platform itu mana saja sih yang angkanya itu ada ataupun tinggi seperti itu. Misal di sini 1955. Oh, ini ada 11,57. Penjualannya apa ini? Penjualannya SAT. Pada tahun segitu tinggi, sedang tinggi-tingginya. Nah, kemudian sampai 2016 contohnya apa yang paling tinggi? Ini ada 26,15. Dipegang oleh platform apa? X1. Seperti itu. Kemudian di sini adalah jangka waktu hidupnya dari setiap platform. Kita lihat saja di sini pemasukan revenue berapa dan
jangka waktunya. Misal di sini 90, kita lihat dulu dengan warna X1-nya ini seperti ini. Set, ini naik kemudian turun seperti ini hingga tidak ada sama sekali, jualnya nol. Akhirnya tidak ada pemasukan di sini. Tidak ada revenue-nya. Kemudian ini ada yang sangat tinggi nih, warna biru ini. PS2, PS2 atau PS3, PS3 ya. Ini tinggi pada tahun 2002, tahun 2000 ya, tahun 2000, masukan 2000, 1999. Padahal sebelumnya ini tidak ada penjualan sama sekali, hanya sedikit mungkin segini. Nah, tapi kemudian melesat jauh seperti ini, kemudian turun lagi drastis. Hingga tahun 2010, udah blank zone. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi yang cukup standar, yaitu warna hijau ini dipegang oleh NES atau apa ini? NG ya. Di sini kita naik turun lagi, kemudian revenue segini, naik lagi segini, turun, kemudian naik lagi sini ya. Slide. Nah, naik gini kemudian turun lagi. Tidak seberapa signifikan, namun ya bisa fluktuatif seperti ini. Kemudian good data, kita lihat di sini data year of release-nya seperti apa 2013 ya. Jika lebih dari 2013 bagaimana? Nah, kemudian ini kita buat platform dengan total sales-nya. Nah, platform yang baru ya. Dari 2013, lebih dari sama dengan 2013. Bagaimana? Ini istilahnya adalah yang terbaru dari 2013 itu yang paling tinggi itu apa? Nah, ini dapat diskon di sini adalah PS4. PS4 atau PS3? PS4 ya. PS4. Nah, ini yang terbaru bersama masukannya. Kemudian untuk platform lifetime yang mana kita lihat secara garis ya. S360, S360 ini. Di sini ada keterangannya. Nah, ini nih. Nah, ini penjualannya yang paling tinggi. Sini warna kuning, warna oranye PSV. Ya, rilisnya. Kemudian plot figurnya kita lihat di sini pemasukan distribusi pemasukannya per tiap game itu apa saja. Kita lihat di sini yang tinggi ya. Nah, ini dari poin 1,2 sampai 3, kemudian ini ada 1,7 sampai putus-putus seperti ini, kemudian ada putus-putus. Yang putus ini artinya banyak. Nah, ini dari segini jangka box spotnya. Dapat kita lihat di sini X360 ya, X360 I dan X1, kemudian PS4 juga. Ya walaupun ini agak panjang ya, maksudnya tidak seberapa kenaikannya, nggak ada putus juga, tapi tidak masalah, masih bisa tinggi box plotnya seperti itu. Kemudian di sini ada PS4, kita lihat total salesnya bersama dengan skor kritiknya bagaimana adalah 0,4, yang mana nilai tersebut ya tidak, kalau mengacu pada data ini kritik skornya ya sebenarnya sedikit rendah juga. Mengapa? Karena
jumlahkan dengan total sales. Seperti itu. Kemudian ini adalah korelasi hubungan antara critic score dan sales revenue. Kita lihat bahwa rating yang tinggi di sini, ratingnya tinggi, kebanyakan penjualan juga. Ya ini walaupun agak outlier juga, penjualan juga tinggi. Cuman ini yang ratingnya rendah ya penjualannya rendah. Cuman ini kalau dapat data bersama agak eksponensial ya, eksponensial. Cuman di sini ada outlier sedikit. Entah ya. Bisa diproyeksikan nanti semakin banyak revenue juga akan semakin masuk lebih significantly. Nah, kemudian untuk total sales pada PS4, kemudian kita bandingkan dengan pengguna, skor penggunanya adalah minus 0,03. Yang mana hal ini sangat tidak merepresentasikan atau sangat layak untuk diperbarui untuk mengimprove daripada PS4 nantinya seperti apa agar tidak terancam untuk kerugian pada revenue seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada negative correlation ya. Negative correlation di antara user dan PS4. Jadi ini nggak ada hubungannya, Pak. Kalau yang tadi masih ada ya, masih ada hubungannya ya. Terus kalau korelasinya user sama sales revenue itu nggak ada di sini. Apa ini naik, ini begini. Ini ada yang naik satu mencongol nggak tidak jelas. Kemudian di sini juga ada yang eh, ya naik turun ya. Cuman tidak cukup merepresentasikan korelasi, metode korelasi ya. Kemudian X360 ini seperti apa? Kita lihat 0,350. Itu artinya ada positif korelasi, sama seperti yang pertama tadi. Nah, semakin tinggi ratingnya, semakin revenue-nya juga kemungkinan akan bertambah. Kemudian untuk X360 di sini juga tidak seberapa ya. Maksudnya ada korelasi, cuman tidak terlalu kuat. Nah, ini ada yang ratingnya 2,5 cuman menunjukkan banyak, kemudian ada yang ratingnya tinggi, ada yang juga banyak juga, ada yang rendah juga itu juga ada. Nah, ini. Selanjutnya kita definisikan dari core function di sini adalah platform. Jadi platform dia ada 5 ya, tua ke 4, 5, 6. PS4, Wii U, X1, PS3, X360 dan Wii. Nah, kita lihat di sini kritik score sama user score. Kita lihat ini di sini semakin naik, kemudian ada yang di sini dan di sini. Ini untuk Wii user score-nya tinggi, total sales-nya tinggi. Nah, ini ada yang sedang, ini juga tinggi. Kemudian ini ada X360. X360 ini total sales-nya cenderung di angka 4 ke bawah. Walaupun user score-nya sampai 9 ya. Ini ada dua yang agak outlier. Kemudian untuk ini S360 Supra. PS3 di sini ada user score-nya yang tinggi, 8, 8. Total sales juga tidak begitu menunjukkan korelasi yang kuat atau lemah. Nah, kemudian ini ada X1. X1 ini lebih menunjukkan, Mbak, menunjukkan korelasi positif ya, yang pertama tadi. Kemudian Wii U ini juga. PS4 ini ada, ya ada korelasinya. Kemudian di sini adalah
box plot daripada revenue distribution tiap gamenya. Distribusi pendapatan dari tiap game kita lihat di sini. Ini ada action tiap-tiap kategori ya, tiap kategorinya. Genre. Yang paling tinggi di sini adalah action dan sport. Action sport, kemudian ini shooter ya lumayan. Miss ini juga mistis. Nah, ini hampir semua menunjukkan good revenue. Cuman kecuali puzzle sama apa ya strategi ini. Ya di antara tahun 1980 sampai 2016 tadi. Nah, kemudian kita ini lihat platformnya dari NA Sales-nya, Europe dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini PS4, PS4 yang paling tinggi di sini. Sekali lagi PS4 disusul oleh X1, X360, PS3, kemudian 3DS. Ini yang penjualannya paling tinggi di North America. Kalau di Europe, kita lihat penjualan yang paling tinggi juga PS4. Namun disusulnya di sini adalah PS3 dan lain-lain. Nah, kemudian untuk di Jepang sendiri yang paling tinggi malah 3DS. Platform 3DS adalah yang tertinggi, disusul oleh PS3 dan lain-lainnya. Kemudian kita lihat di sini untuk group buy dari genre action yang paling tinggi penjualannya di North America, disusul oleh shooter, sport dan lain-lainnya. Kemudian untuk di Europe itu adalah action, shooter, kemudian baru sport. Nah, sebaliknya di Jepang malah role playing yang tinggi. Yang laris pada saat itu adalah role playing dengan poin penjualan adalah 51,04. Kemudian di sini dapat kita lihat bersama untuk data grup ini perlu NA sales dan Europe salesnya, Japan salesnya ratingnya 16 165,21, 145,32 dan 14,11. Yang mana total dari keseluruhan ini yang paling banyak merating adalah dari North America. Seperti itu. Kemudian untuk hype data, di sini kita user platform is1 dan user kurang dari 0, platformnya bagaimana, diplotkan hingga seperti ini. Distribusinya ya, ratingnya X1 ini tertinggi 30 dan 7. Kemudian di sini ada user rating distribution platform, ada ratingnya segini, kemudian ada begini, ya platformnya rating X1 dari 6 sampai 7,5 dan PC ini ada 5,5 sampai 7,5 juga. Kemudian untuk user platformnya ini user score yang tinggi ini ada PC sama X1 6,727 sama 6,52. Nah, selanjutnya kita dapatkan di sini alpha 0,05 ya untuk standarisasinya. Kemudian kita hipotesiskan apakah varian daripada sampel 1 ini tidak sama atau variasi untuk sampel kedua. Ini adalah hipotesis yang H0. Nah, kemudian untuk hipotesis yang gagal H0, kita gagal ditolak, itu kita tidak punya cukup pembuktian untuk mengatakan bahwa perbedaan antara rata-rata user rating dari Xbox One and PC platform itu secara statistikal itu tidak signifikan 0,14. Nah, itu gagal ditolaknya. Kemudian untuk hipotesis data user score dan sportnya ini adalah seperti ini. Action dengan paling tinggi di sini adalah 7,5 dan 80 di sini. Kemudian untuk rating per platformnya dari genre dan rating ya, 8 sampai 6 ini ada action dan sport itu 4 sampai 6,5. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini alfanya, reject ICN0-nya seperti ini dan reject H0-nya seperti ini. Gagal ditolaknya 1, beda dengan yang tadi. Dan dari hal ini dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengambil keputusan berikutnya dapat diperlukan tidak hanya diperlukan